Hai, kamu siapa? Salam kenal. Aku Hendrik dari Motif Hand. Di podcast ini, aku ingin berbagi sama kamu. Iya, sama kamu. Mimpi adalah kunci untuk kita bisa menaklukkan dunia. Itu kata Niji. Gimana dengan katamu? Aku tahu setiap orang pasti punya mimpi, termasuk kamu dan juga aku. Banyak dari mereka memiliki mimpi-mimpi yang ingin digapai. Namun, banyak juga di antara mereka yang ternyata hanya angan-angan aja, tanpa bisa meraihnya. Pernah kesel gak sih dengan apa yang pernah kita lakuin? Kita ngebet banget pengen dapetin sesuatu, namun terkadang hasilnya selalu nihil. Ya, manusiawi sih. Ada kalanya berhasil, ada kalanya juga gagal. Nah, di podcast kali ini aku akan sharing sama kamu gimana sih cara untuk bisa kita mengelola mimpi. Hal pertama yang perlu kamu lakukan ketika kamu ingin mengelola mimpi, pertama, kamu harus menyiapkan kertas dan juga pensil agar apa yang kamu impikan itu bisa kamu tulis di kertas itu. Selain itu, biar tepat dan juga tertarget, kalau bisa sih kamu juga nyantumin tanggal berapa kamu bisa meraih impian tersebut. Ya kalau bisa rasional sih. Misal, kamu ingin lulus S1 dengan tepat waktu. Sekarang kamu masih maba atau mungkin semester awal lah. Kira-kira waktu yang kamu butuhin berapa? Paling cepat mungkin ya 3,5 tahun. Gak mungkin kan kamu cuma nargetin pengen lulus kuliah S1 ketika kamu maba, terus jangka waktunya cuma 2 tahun. Pasti mustahil. Jadi harus rasional ya. Ketika kamu sudah selesai menulis semua mimpimu, kalau bisa kertas itu kamu tempel di dinding kamar. Usahakan cari spot-spot tertentu yang sekiranya sering banget kamu lihat. Dengan begitu, kamu akan terus fokus pada impian-impian kamu. Jadinya gak lupa deh dengan apa yang kamu impikan. Kira-kira spot mana ya yang ada di kamar yang bisa buat menempel impian kita? Temenku sih dulu pernah ada yang bikin ginian. Itu ditempelnya di atas langit-langit, di atas ranjang. Jadi ketika berbaring di tempat tidur, ketika melihat langit-langit, impian itu pasti selalu dibaca. Entah itu ketika mau tidur atau mungkin ketika terbangun.
Ya, mungkin dengan begitu otak kita akan otomatis tersetting agar selalu ingat dan ingat terus dengan apa yang kita impikan. Buat kamu yang masih bingung di mana spot yang menarik yang ada di kamar kamu, coba deh ulik-ulik, siapa tahu ada. Atau mungkin taruh aja di kaca, biar kalau kamu ngaca bukan wajahmu yang terlihat, tapi impianmu. Ketika kamu sudah menemukan spot yang tepat untuk menempel impian kamu, istiqomahin ya buat membacanya, entah itu pagi, siang, sore, atau malam hari. Terserah deh enaknya gimana. Yang penting minimal kamu bisa membacanya setiap hari 1 kali, agar impian itu segera terwujud. Pernah dengar gak kata orang bahwa setiap ucapan yang kita lakukan adalah doa. Jadi kalau misalkan kita nih mengucapkannya setiap hari, aku yakin impianmu bakal cepat tercapai. Udah siap? Berkomitmen buat bacain impian kamu? Menuliskan impian udah. Menempel tulisan di dinding udah. Membaca setiap pagi udah. Lalu apa lagi? Nah, yang gak kalah penting nih, yaitu lakukan aksi kecil untuk bisa meraihnya. Misal kamu pengen banget akhir tahun nanti liburan ke luar negeri. Kira-kira apa sih yang harus disiapkan? Pertama, kalau ke luar negeri pasti butuh paspor kan? Kamu udah punya belum? Misalkan belum, ya segera diurus ya. Tapi butuh dana berapa ya buat ngurus paspor? Coba deh searching di internet. Barangkali kamu tahu jawabannya. Semisal uang kamu belum cukup, nabung dulu lah. Mungkin sehari 1.000, 7 hari 7.000, sebulan 30.000. Lumayan kan? Andai kata dalam waktu 1 tahun uangmu belum cukup, ya cari liburan di tempat yang mungkin gak jauh dari tempat kamu berada, biar lebih hemat. Pokoknya rencanain deh bikin aksi-aksi kecil yang membuat impianmu itu bisa semakin cepat tumbuh. Andai kata nih impian kamu berada di lantai 30, sedangkan kamu saat ini masih berada di basement. Kira-kira butuh berapa anak tangga untuk kamu bisa melewatinya? Ya kalau kamu pengen cepet, pasti naik lift dong. Nah, biar bisa mencapai posisi atau mungkin lantai ke-30, ya cari lift yang ada, lift tercepat, biar impianmu segera terwujud. Namun ketika listrik mati,
ya otomatis kamu harus jalan pakai tangga. Coba bayangin, naik ke lantai 30 dari basement pakai anak tangga. Berapa anak tangga yang harus kamu lewati? Ya, itu perjuangan sih. Karena setiap proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Bener begitu kan? Ketika semua itu sudah kamu lakuin, ada satu yang paling penting agar impianmu bisa benar-benar bisa tercapai. Apakah itu? Berdoa. Karena dengan kamu berdoa, Tuhan akan selalu mengabulkan apa yang kamu minta. Ya, mungkin gak saat itu juga sih. Ada waktunya jika kamu benar-benar sudah siap menerimanya. Jadi, yang penting berdoa terus, persiapkan diri agar impianmu bisa benar-benar terwujud. Jangan malas-malasan. Berdoanya ketika ingin tahu aja, ingin tercapai aja, dadakan aja. Ya, pernah mikir gak sih kalau misalkan kita digangguin sama orang, di hari itu juga dimintain tolong, kamu bisa gak bantuin ini? Padahal kamu sedang ya mungkin melakukan aktivitas lain. Pasti gak enak kan? Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kamu ya ganggu ketika itu juga harus tercapai, ya jangan salahin Tuhan kalau doamu gak bakalan kekabul. Intinya teruslah berdoa, ya sampai impianmu tercapai. Gitu aja sih. Nah, itu tadi 5 hal yang harus kamu lakuin agar mimpimu bisa terwujud. Kira-kira gampang kan ya? Gampang lah. Masa gak bisa? Anak TK aja kayaknya bisa. Masa kamu kalah sama anak TK? Kira-kira apa nih mimpi-mimpi yang kamu mau tulis? Udah ada bayangannya belum? Apa mungkin mau aku kasih contekan? Beneran mau? Ya udah, nanti ya aku DM. Karena semua sudah aku share di sini, aku harap kamu bisa paham dan kamu bisa mulai menulis impian kamu dari hari ini. Kalau gitu, aku pamit dulu ya. Namun, sebelum itu, aku ada kata-kata dari Kak Sinta Sasika Novel, bahwasanya Tuhan akan selalu memberikan apa yang kamu minta jika kamu telah siap menerimanya. Sekian dari aku. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Makasih udah ngedengerin. Ya.